pemuda anak dari bos besar yang menjadi cleaning service. Setelah acara meeting tahunan yang diselenggarakan di perusahaan tempat Kenshin bekerja selesai, esoknya yang tepatnya hari Minggu, waktu liburan bagi kebanyakan aktivitas pekerjaan. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ramai dengan judul berita, kejadian dan peristiwa di suatu perusahaan besar, yang mana anak seorang bos besar menjadi cleaning service. Tak terkecuali, ramainya berita tersebut di grup-grup WhatsApp, khususnya di perusahaan tempat Kenshin bekerja, dari berbagai macam grup mulai dari grup para staf, karyawan, HRD, hingga grup umum yang menyangkut semua karyawan di perusahaan tersebut. Banyak yang membahas dan membicarakannya. Alhasil, minggu yang ramai di media sosial, dengan topik, Kenshin, yang bos, yang menjadi cleaning service. Lalu, jauh di tengah perkotaan kompleks perumahan megah, Kaori, si putri cantik primadona anak dari bos di mana Kenshin bekerja saat ini, tak luput menjadi bahan pembicaraan. Bagaimana tidak, Kaori lah yang beberapa hari lalu meledek Kenshin dengan nada hinaan. Mas, nanti kalau bersihkan ruangan ini jangan diduduki kursinya ya. Maksudnya Kenshin tidak pantas duduk di kursi tersebut. Tentunya pembicaraan tersebut adalah di grup-grup khusus staf terutama yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu Kaori saat ini masih berpikir dengan berjuta pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Semua ada di benaknya, bercampur rasa malu, rasa bersalah, rasa takut, rasa khawatir sendiri, yang tak lain efek dari diketahuinya jati diri Kenshin. Ia tak bisa tidur 2 hari berturut-turut Sabtu dan Minggu malam ini. Hingga rasa tanya dan penasaran membuat jarinya menggetik sebuah nama, Kenshin. Dicarinya nama Kenshin di Google, di Facebook, di Instagram, Twitter dan media sosial lainnya, namun tak satu pun Kenshin yang ia harapkan. Kaori lelah dan akhirnya tertidur di pagi buta pukul 3 pagi, hari Senin. Setelah 3 jam kamar Kaori diketuk ibunya karena hari biasanya Kaori akan ngantor. Namun Kaori menjawab, hari ini Kaori gak kerja ma. Tak jauh beda dengan Kenshin. Ia begitu gelisah sejak jati dirinya diketahui semua perusahaan besar yang dibawahi ayahnya. Ia pun tak bisa tidur. Apakah nanti saat ia masuk kerja kondisinya akan seperti sedia kala, atau semua akan bersikap sebaliknya yakni ada hal khusus yang tidak begitu ia inginkan. Ingatannya kembali pada keluarga Kaori, yang begitu berdiri semua, tanda hormat sewaktu Kenshin akan membersihkan mejanya. Asumsinya melayang jauh hingga mengingat nama Kaori. Jika Kaori yang begitu saja merasa segan, bagaimana lainnya? Kenshin tak bisa tidur, dan akhirnya hari Senin pagi pun Kenshin masih bingung masuk kerja apa tidak. Merasa khawatir, tidak nyaman sendiri. Alhasil, Kaori dan Kenshin tak masuk kerja di hari Senin pasca acara meeting tahunan. Malamnya banyak yang menanyakan perihal keberadaan Kaori khususnya teman-teman akrabnya. Banyak pesan WhatsApp yang masuk. Salah satu temannya ada yang bertanya, kenapa non tidak masuk hari ini? Kaori menjawab tidak ada apa-apa, cuman lelah saja. Lalu Kaori balik bertanya, bagaimana kondisi kantor hari ini? Dijawab temannya, begitu tegang, tidak seperti biasanya, banyak dari kita yang masuk pagi-pagi banget. Pokoknya suasananya gak nyaman, maklumkan, ada yang bos. Lebih lanjut temannya menjelaskan, sekedar diketahui banyak staf di sini khawatir, takut sendiri, lantaran kemarin-kemarin sering memerintah Kenshin dengan kerjaan berat. Ada yang nyuruh Kenshin bersihin toilet, cuci motor mobil, beli nasi bungkus. Mereka pada takut dan malu non jika bertemu Kenshin. Mendengar itu Kaori langsung teringat dengan dirinya sendiri, mengingat juga pernah meledek Kenshin di depan para staf. Belum habis ingatannya, temannya langsung berkata dengan nada candaan, situ janjian ya non. Kaori tak paham, janjian apa maksudnya? Temannya membalas lagi, sama Kenshin lah. Kaori makin tak paham, what's sama Kenshin? Maksudnya apa sih lah? Dengan temannya yang bernama Lala. Lala pun menjawab, maksudnya janjian sama Kenshin yang juga tak masuk kerja hari ini. Hehehe. Kaori bilang, oh jadi Kenshin tak masuk juga ya? Jika Kaori malam itu banyak teman yang menanyakan kondisinya. Kondisi terbalik pada Kenshin. Tak ada satupun teman seprofesinya yang bertanya kenapa hari ini tak kerja. Itu mungkin bisa dimaklumi. Kemungkinan besar mereka juga sangat segan untuk bertanya pada Kenshin.
Karena jati diri Kenshin yang merupakan anak bos besar 73 perusahaan ayahnya, ternyata bekerja sebagai cleaning service. Banyak dari mereka yang berspekulasi, apakah Kenshin sedang meriset perusahaan ini tentang kelola dan cara kerja semua karyawan. Mereka pun masih takut dan khawatir. Dan yang kedua, memang selama kerja menjadi cleaning service, Kenshin hanya memakai HP jadul yang tak bisa dibuat internet. Jadi selama itu tidak ada teman seprofesinya yang pernah berhubungan lewat WhatsApp kecuali sekedar SMS dan telepon. Akhirnya hari Selasa pagi, Kenshin bersiap-siap berangkat kerja. Seperti biasa dengan membawa seragam cleaning service ia berangkat naik angkutan umum. Kaori pun juga bersiap-siap berangkat di pagi yang tak biasa. Jam 5 ia sudah mulai bersiap-siap berangkat kerja. Kata mamanya, "Kenapa kok pagi banget, biasanya kan jam 7-an?" Kaori menjawab, "Gak apa-apa ma, pingin saja berangkat pagi." Akhirnya jam 6 kurang Kaori naik mobil seperti biasa berangkat ke kantor. Karena suasana jalan masih relatif lancar, beberapa menit kemudian sampailah Kaori di jalan yang mengarah ke perusahaan tempat ia bekerja tepat pukul 7 kurang 5 menit. Mobilnya seperti biasa, berjalan pelan saat akan dekat pintu gerbang kompleks jalan tersebut. Namun saat akan masuk, mobilnya terhalang oleh angkutan umum. Kaori berhenti menunggu angkutan tersebut berjalan sambil melihat ke depan. Tak dikira yang keluar dari angkutan tersebut ternyata Kenshin yang menuju pas sopir untuk bayar uang. Kaori tertegun melihat Kenshin tak sadar ini hanya kebetulan. Angkutan tersebut pun berjalan. Kenshin yang merasa ada mobil yang akan lewat, mempersilahkan jalan dengan lambaian tangannya. Kenshin tak tahu dan tidak mau tahu siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Mobil yang berkaca hitam yang tidak bisa dilihat dari luar. Hati Kaori serasa deg-deg. Ini Kenshin. Mobilnya pun ia jalankan dengan pelan masuk ke kompleks. Sedang Kenshin tetap berjalan yang jaraknya kurang lebih 30 meter menuju ke tempat ia bekerja. Nampak beberapa mobil mulai berdatangan. Satu persatu berjalan pelan melewatinya. Semua itu tak lain adalah mobil karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya pemuda bertopi dengan membawa tas yang ada di samping jalan itu adalah Kenshin. Sementara, Kaori yang telah tiba di kantor terlebih dulu. Seperti biasa, security dan para karyawan lain yang bertemu dengannya selalu menyapa dengan senyuman ramah. Maklum, Kaori adalah anak dari bos di tempat ini. Terlebih lagi Kaori yang memang berparas cantik, menjadi daya tarik tersendiri hingga banyak yang menyebutnya putri primadona bagi semua karyawan. Bahkan, rumor yang beredar, banyak sekali karyawan yang berkeinginan dekat dengan Kaori. Meskipun hanya sekedar membuka pintu mobilnya. Lain Kaori, lain Kenshin. Setelah 10 menit berjalan, sampailah ia di pintu gerbang utama. Terlihat olehnya banyak sekali karyawan yang akan memulai aktivitasnya. Seperti biasa, ia masuk pintu tersebut. Ia lega, ternyata kondisinya masih tetap sama. Tak ada hal yang menyangkut sikap berlebihan yang tertuju padanya. Hal itu nampak terlihat dari security yang bersikap seperti biasa. Lalu, di kantor mewah admin 2, ruangan yang dihuni si putri cantik Kaori, dan para staf lainnya, kasat kusut mereka masih membicarakan jati diri Kenshin. Seorang cleaning service yang ternyata anak pemilik 73 perusahaan raksasa. Termasuk perusahaan ini yang menjadi anak cabangnya. Hal itu sangatlah wajar menjadi bahasan utama. Karena beberapa hari lalu, Kenshin menjadi bahan tertawaan di kantor tersebut. Pagi yang biasa ceria, nampak Kaori yang gelisah, di ruangan yang serba nyaman. Kaori merasa tak nyaman. Ia merasa seakan tak enak duduk, tak enak berdiri, begitupun dengan teman-temannya. Mereka masih bimbang, membayangkan jika Kenshin mendatangi tempat ini. Apa yang kita lakukan? Mereka bertanya sendiri, terutama Kaori yang barusan melihat Kenshin di depan. Kemudian, Kenshin menuju ke ruang cleaning service, yang mana biasa ia melakukan persiapan kerja di ruangan tersebut. Namun ketika baru menginjakan kaki di depan pintu, ada beberapa orang penting di perusahaan tersebut yang tiba-tiba ada di depannya. Salah satunya adalah ayahnya Kaori yang bos di perusahaan saat ini, datang bersama staf-staf khusus. Lalu, mereka menawarkan diri. "Ada yang bisa kami bantu Tuan Muda?" Kenshin kaget, feelingnya tak nyaman. Ternyata masih ada hal khusus yang tertuju padanya. Akhirnya Kenshin pun meminta satu hal pada beberapa staf tersebut. Dia berkata dengan pelan dan penuh sopan santun, "Tolong,
Biarkan saya bekerja seperti biasa, sampai 2 bulan ke depan. Tanpa ada hal yang istimewa seperti apa yang dipesankan ayah saya. Akhirnya mereka pun paham. Oleh admin pusat di perusahaan tersebut. Dikirimlah pesan melalui WhatsApp dengan sandi khusus. Dikirim ke semua karyawan yang mengetahui perihal Kenshin agar bersikap biasa seperti sedia kala. Setelahnya, Kenshin pun masuk lobi ruangan. Dilihatlah jadwal piket harian di mading. Ternyata pagi itu, jadwalnya ada di kantor utama 2. Admin bagian keuangan yang harus ia bersihkan dan menyiapkan minuman. Ia pun bergegas bersiap membawa peralatan yang biasa ia bawa. Tak lupa sebelum itu ia membuat teh dan kopi. Namun ia baru sadar jikalau tempat itu tempat kantornya Kaori. Benaknya bertanya semoga seperti biasa. Jika salah, saya dimarahi. Kenshin mengingat di kantor tersebut Kaori si putri cantik pernah meledek dirinya saat mengirim kopi beberapa waktu lalu. Saat itu Kaori menegur Kenshin dengan ucapan, "Hei mas, ini kopi apa jamu?" dan beberapa teguran pedas lainnya. Hingga Kenshin menjadi bahan tertawaan di kantor tersebut. Mengingat itu Kenshin bukannya marah, melainkan ia menikmati dengan tersenyum kecil. Kemudian ia pun berjalan menuju kantor admin. Saat akan mengantar minuman, Kenshin terkejut dilihatnya dari kejauhan. Di ruangan yang ditempati Kaori tersebut terlihat sepertinya ada aktivitas. Padahal biasanya masih sepi. Kenshin pun melanjutkan. Dari dalam kantor salah satu orang berkata, "Teman-teman, lihat itu. Ada Kenshin yang menuju ke sini." Mereka pun melihat dari balik kaca termasuk Kaori yang kasak-kusuk bingung sendiri. Saat akan masuk pintu, Kenshin berucap, "Permisi, Assalamualaikum, selamat pagi." Padahal hal tersebut sangat jarang ia ucapkan, karena biasanya masih sepi. Akhirnya Kenshin masuk untuk menaruh minuman teh dan kopi di meja masing-masing. Karena barusan mendapat pesan berantai dari admin pusat, para staf karyawan tersebut harus bisa menguasai diri dengan bersikap biasa pada Kenshin. Sebagian besar mereka duduk dengan sopan, tersenyum sambil memandang wajah Kenshin. Lalu berucap, "Terima kasih ya, mas." Namun suasana terlihat nampak berbeda pada Kaori. Saat Kenshin menghampiri mejanya, Kaori bingung sendiri, berdiri berjalan ke samping. Lalu merapikan teplak mejanya sendiri. Kenshin melihat itu dengan tersenyum. Sambil menyapa dengan nada pelan, "Permisi non, minuman paginya hadir." Lalu diletakkanlah secangkir kopi pagi di meja Kaori. Entah karena gugup atau apalah, tangan Kenshin tak sengaja menyentuh vas bunga yang ada di tepi meja Kaori, hingga membuatnya jatuh pecah menjadi beberapa bagian. Oleh karena suara hal tersebut, makin membuat suasana yang tercipta sedikit agak tegang. Lalu perhatian pun tertuju pada keduanya. Staf kantor yang ada di situ semuanya melihat ke arah yang sama. Kenshin dan Kaori sama-sama merunduk untuk mengambil vas bunga yang pecah berkeping tersebut. Kenshin berucap, "Maaf ya non, aku tak sengaja, nanti aku ganti vasnya." Kaori pun membalas, "Iya, gak apa-apa kok, gak usah diganti, masih ada satu di rumah." Sambil tersenyum kecil, Kaori juga ikut mengambil beberapa bagian vas bunga yang terpisah menjadi beberapa bagian. Namun Kenshin pun bilang, "Sudah aku saja yang membersihkan non. Hari ini pagi yang indah ya." Kenshin mencoba membuka percakapan dengan Kaori, sambil perlahan membersihkan pecahan vas bunga tersebut. Namun karena suara Kenshin yang terlalu pelan, Kaori pun tak mendengar dan tak mengerti apa yang diucapkan Kenshin. Maklum, pagi itu sebenarnya Kenshin juga agak rada nervous gitu. Terlebih, ia tidak pernah membuka pembicaraan ataupun berbicara dengan para staf wanita, apalagi dengan Kaori. Kaori yang dengan pakaian kerja modis nan anggun. Dengan melihatnya saja, semua orang tahu jika Kaori adalah wanita terpelajar, cantik nan rupawan. Selama ini, tidak ada laki-laki di perusahaan tersebut yang berani menggoda Kaori, apalagi sekedar tanya privasinya. Karena memang, kebanyakan dari mereka tidak percaya diri, terlebih lagi status sosialnya yang tinggi. Namun, pagi itu, ada satu pria yang bisa membuat Kaori merasa bimbang dan bingung sendiri. Merasa salah tingkah sendiri. Pria itu tak lain adalah seorang cleaning service yang saat ini ada di sampingnya. Melihat itu, Lala Angelica, atau sapaan akrabnya, Lala, teman kantor Kaori, yang juga ada di situ.
mengirim status WhatsApp di grup admin 2 dengan kata, kebetulan, atau janjian lagi nih. Bahkan, semua staf yang ada, melihat Kaori dengan senyuman tanda tanya. Kaori yang merasa diperhatikan oleh temannya tersebut, lantas bicara tanpa suara, yang logat maksudnya, apa sih yang ditujukan untuk teman-temannya. Lalu, di tengah hal tersebut, tiba-tiba HP Kenshin berbunyi. Tiktok tiktok tiktok. Rupanya, Kenshin lupa untuk men-silence HP-nya. Tanda bunyi tersebut adalah bunyi tanda SMS masuk. Hingga suara HP tersebut hampir membuat tertawa seisi ruangan. Lalu, dikeluarkanlah HP versi jadul Kenshin. HP yang tak bisa dibuat berinternet, apalagi membikin status. Melihat itu, semua staf yang ada di situ melihat sambil menahan nafas dalam-dalam. What's happened nih, young boss? Saat itu Kenshin membuka pesan yang masuk ke HP-nya. Sedang Kaori masih ada di sampingnya yang juga melirik HP jadul Kenshin. Kenshin membaca pesan dari teman kosnya, kemudian ia masukkan kembali dalam saku. Lain Kenshin, lain Kaori. Di meja Kaori saat itu, nampak gadget canggih, produk dari merek ternama, generasi paling baru, baik laptop maupun smartphone. Itu memang bisa dimaklumi. Di samping sebagai putrinya bos, Kaori juga memegang peranan penting di perusahaan tersebut. Kemudian, Kenshin pun beralih ke sudut ruang untuk mengganti tali gorden jendela, hal yang biasa ia lakukan setiap minggu sekali. Terlihat saat itu, Kaori masih saja berdiri. Kenshin yang melihat hal tersebut jadi bertanya sendiri. Apa ada yang kurang ya? Oh iya, aku lupa bersihkan kursinya. Lalu, ia menuju kursi tersebut membersihkan dengan lap halus. Setelahnya, Kenshin mencoba mendekat dan menghampiri Kaori yang rada gimana gitu. Non, silakan duduk. Jangan khawatir, selama ini kursinya aman kok. Kenshin tersenyum melihat sebuah kursi. Ceritanya karena beberapa waktu lalu, Kenshin yang sebagai seorang cleaning service, saat itu belum terungkap identitas aslinya, pernah ditegur Kaori. Mas nanti kalau bersihin, kursinya jangan diduduki ya. Maksudnya Kenshin gak pantas duduk di situ. Mendengar ucapan Kenshin pada Kaori tentang kursi, hampir semua staf yang ada di situ melihat dengan menahan tawanya. Seolah kompak mereka saling melihat satu sama lain dengan senyuman masing-masing. Maklum, mereka memang tahu maksud dari ucapan tersebut. Kemudian, Kaori yang saat itu masih berdiri dengan tangannya yang memegang meja, serta melihat ke arah staf lainnya, jadi makin tersipu malu saat Kenshin memanggil namanya dengan pelan. Non Kaori, maaf, nanti kalau kopinya kurang pas dengan seleranya. Seperti biasa, bisa komplain dan marahi saya ya. Kali ini senyuman Kenshin bukan pada kopi. Akhirnya Kenshin pun pamit pada Kaori. Mungkin, inilah awal percakapan pertama di antara mereka yang begitu ada rasa. Entah mengapa Kenshin tiba-tiba berkata pada Kaori dengan nada indah. Aku balik ya. Kaori pun menjawab iya, seolah ada chemistry di antara mereka. Dengan membalikkan badan, Kenshin perlahan meninggalkan ruangan tersebut. Dan Kaori pun masih berdiri, dengan posisi masih melihat Kenshin yang memakai seragam cleaning service. Sementara, semua staf yang ada di situ pun terdiam sambil memperhatikan. Kenshin pun memulai aktivitas kerja di bagian kantor lainnya. Membersihkan lantai, merapikan meja, bahkan, Kenshin masih juga memeriksa beberapa toilet. Entah mengapa, banyak pandangan mata dari para staf yang biasa memerintahnya tersenyum sopan pada Kenshin. Memang, rada ada yang ganjil gitu. Padahal, biasanya ia kerap kali diperintah ini dan itu. Kenshin yang hanya ingin bekerja seperti biasa, yang tak ingin mendapat perlakuan khusus, tetap melanjutkan pekerjaan dengan melihat schedule jadwal kerjanya di hari itu. Sementara, di bagian kantor HRD lain, rupanya ada rapat kecil antar staf kantor. Di rapat itu, mereka membahas tentang pertemuan rekanan kerja dari perusahaan lain, yang mana hal tersebut terlaksana tiap 3 bulan sekali. Tercatat ada 5 rekan perusahaan bisnis yang bermitra dengan perusahaan ini, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa depan, tepatnya 7 hari lagi. Lalu, di kantor admin 2, Kaori yang masih menjadi pusat perhatian, memulai aktivitas kerjanya juga. Hingga salah satu temanya ada yang bercanda. Non dicoba dulu minuman kopinya. Jangan melamun saja, nanti, kalau gak cocok bisa di request lagi. Biar dia bikin lagi. Hai hai hai.
Suasana yang mencair selepas Kenshin meninggalkan ruang admin tersebut. Hari itu adalah hari pertama dimulainya kerja di minggu ini. Setelah hari Senin kemarin, Kaori dan Kenshin yang tak masuk kerja. Dan inilah pertemuan pertama di antara mereka. Pasca meeting tahunan, yang mana ternyata Kenshin adalah bukan seorang cleaning service biasa. Lalu, menjelang malam hari, di rumah Kaori di ruang keluarga, nampak sedang berbincang ayah dan ibunya. Tentu saja Kaori dan adik-adiknya yang masih sekolah juga hadir di ruang itu. Saat itu terjadi pembicaraan kecil antara ayah dan ibunya. Nampaknya mereka sedang membahas dan bercerita tentang Kenshin yang menjadi cleaning service. Namun ternyata, dia adalah putra dari pendiri perusahaan besar ini. Setelah panjang lebar berbicara dan bercerita tentang hal tersebut, lalu tiba-tiba ibunya bertanya dan berkata pada Kaori, "Kaori, kalau kerja besok hati-hati jaga sikap ya, terutama sama cleaning service tersebut." "Itu siapa ya? Namanya?" Ibunya memancing dengan nada pertanyaan. Tanpa jeda Kaori pun langsung menjawab, "Kenshin ma." Ibunya pun langsung menyahut, "Oh Kenshin namanya." Kaori pun balik bertanya pada mamanya, "Emang ada apa ma?" Kata papamu, "Tadi Kenshin di kantor admin 2 ya?" "Itu kan, kantor kamu Kaori." "Lalu gimana sikapnya?" Kaori pun menjawab, "Ya biasa aja lah ma." Mamanya pun membalas lagi dengan menggoda Kaori. "Maksudnya sikapnya sama kamu, cakep gak dia menurutmu?" Kaori pun menjawab, "Ah mama ini, ada-ada aja, gak taulah ma," sambil menutup wajah dengan boneka pandanya. Jangan gitu, putri mama kan cantik, masa Kenshin gak tertarik?" Kaori pun menyahut, "Ah mama ini, bisa aja. Dah Maya." Kaori ngantuk. Lalu Kaori pun menuju kamarnya. Melihat hal tersebut, sebagai seorang ibu, tentu mengetahui gerakan rasa dari anaknya. "Lihat itu pak, putrimu, bisa juga salah tingkah ya. Lain Kaori, lain Kenshin." Malam itu Kenshin ada di depan kosnya. Saat itu, Kenshin sedang berbincang dengan teman kosnya yang tadi pagi mengirim SMS ke HP jadulnya. Temannya berkata, "Ken, aku besok pulang kampung, mungkin 3 minggu. Kalau pagi, kamu pakai aja motorku untuk kerja. Soalnya kalau di sini kan gak ada parkirnya." Temannya menunjuk tempat parkir sepeda yang sedang direnovasi oleh sang pemilik kos. Awalnya Kenshin menolak, namun setelah mendengar penjelasan dan permintaan temannya, ia pun akhirnya bersedia. Sekedar diketahui, sepeda motor temannya terbilang juga sepeda tua, atau bisa juga disebut sepeda butut. Jarang servis, jarang perawatan. Setelah kesepakatan itu, Kenshin pun masuk kamar kosnya, bersiap untuk tidur. Tak beberapa lama kemudian, berdering telepon. Rupanya itu dari ayahnya, yang bertanya, "Gimana Ken kerjanya hari ini?" Kenshin pun menjawab lancar ya, seperti biasa. Setelah terjadi obrolan beberapa menit dengan ayahnya, Kenshin pun akhirnya tertidur tepat jam 11 malam. Lain Kenshin, di dalam kamarnya, Kaori yang masih terbayang dengan ucapan Kenshin tak bisa tidur malam itu. "Aku balik ya." Seolah kata yang singkat itu, bagi Kaori sangat bermakna. Ia mencoba melupakan agar bisa tidur, namun tetap saja terjaga. Dan akhirnya Kaori pun tertidur tepat jam 2 pagi. Beberapa jam kemudian, datanglah pagi yang disinari matahari. Kenshin yang sudah terbangun lebih awal, masih duduk di teras kamar kosnya, sambil menikmati secangkir kopi. Ia mengingat, ternyata, barusan ia bermimpi. Hal yang tak terpikirkan olehnya. Dalam mimpinya, Kenshin bertemu Kaori kembali, dan mengulang kata ucapan di waktu kemarin. "Aku balik ya." Kaori pun menjawab, "Hati-hati ya." Karena jam udah menginjak kurang jam 6 pagi. Kenshin pun segera melupakan mimpinya tersebut dan bersiap untuk berangkat kerja di hari ini. Yang untuk pertama kalinya ia berangkat naik sepeda butut milik temannya. Lalu dijalankanlah motor itu hingga beberapa meter. Kemudian sampailah di jalan raya. Kenshin yang baru pertama naik motor tersebut, mencoba untuk tetap berjalan pelan. Saat itu jalanan relatif lancar, nampak juga beberapa mobil. Namun, saat melewati belokan, tiba-tiba motor Kenshin gasnya tak terkendali. Remnya pun juga sudah aus, gak berfungsi dengan baik. Tak disangka, di belokan tersebut ada beberapa mobil mewah yang sedang berhenti. Salah satunya dengan pintu yang terbuka, pertanda mobil akan dinaiki oleh pemiliknya. Diketahui pemiliknya adalah seorang wanita muda, yang akan berangkat kerja juga.
Saat itu ia bersama suami atau temannya, masih belum jelas. Tapi yang jelas, motor Kenshin yang tak terkendali tersebut, menabrak bodi dan pintu mobil mewah tersebut, yang kebetulan sedang berhenti di pinggir jalan. Tepat sesaat motor Kenshin meluncur. Brak brak brak, Kenshin terjatuh. Motornya jelas rusak, terlebih lagi kondisi mobilnya. Mobil yang diketahui bermerek mahal, yang bergaya sport tersebut, rusak parah bodi dan pintunya. Tak bisa dibayangkan, reaksi dari sang pemilik mobil tersebut, rusak berat ditabrak seorang cleaning service. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.